तब का प्यारा रिश्ता हो कोई। Lihat Nyonya. Ica, ada apa ini? Kenapa pakai baju itu? Aku sudah siap, Ibu. Putri kami mau pergi seperti ini? Nyonya, aku sudah terlihat rapi, kan? Tidak. Hari ini Ibu harus terlihat sedikit lebih baik. Aku mau seperti itu. Siapa tadi yang telepon ini? Katakan padanya supaya berpakaian yang bagus. Siapa? Halo? Aku yang bicara. Kau sudah siap atau belum? Aku baru saja siap. Astaga. Seperti biasanya, kau pasti paling malas kalau disuruh untuk bersiap-siap. Tapasya, sekarang aku sudah tua, tidak pantas pakai baju yang lain. Nanti anak-anak kita yang akan pakai pakaian lengkap. Aduh, sekarang kau mau pakai baju itu ataupun tidak, itu adalah urusan nanti. Tapi aku katakan padamu, kedatanganmu akan membuat senang semua orang. Aku tidak tahu kau mau pakai baju sari apa nanti. Merah, ungu, kuning, atau biru. Kita akan ketemu nanti. Kita lihat siapa yang terbaik. Kau atau aku? Tentu saja kau yang terbaik. Aku sudah tahu itu. Dan hari ini, kau harus terlihat secantik mungkin. Supaya mata Fir tertuju padamu terus. Tapi Tapasya. Tidak ada tapi-tapian. Dan entah kenapa aku harus bicara denganmu di telepon. Pindahkan suaranya ke speaker. Seperti perintahmu, Nyonya. Iya, tunggu sebentar. Sebentar ya. Sekarang sudah di speaker. Halo? Sekarang kalian katakan, apa hari ini Ica harus berpakaian yang jauh lebih baik? Tentu saja. Iya. Bagus. Sekarang tugas itu aku berikan pada kalian. Buatlah Ica jadi secantik mungkin supaya mata Fir tidak akan pernah menjauh darinya. Iya, Bu. Baiklah, aku juga harus bersiap-siap. Sampai jumpa. Pekerjaan sudah selesai kan? Ya, semua sudah selesai. Kali ini kau tidak melakukan kesalahan? Tidak, tidak. Semua surat-suratnya asli? Iya, semua surat-suratnya asli. Sekarang diam-diam pergilah dari sini. Sampai nanti. Miti? Ada apa? Hari ini kau terlihat cantik sekali. Apa yang sedang kau lakukan di sini? Kau pasti tidak tidur semalam. Apa kau memimpikanku? Pertama-tama katakan dulu, siapa orang itu, Wisnu? Dia? Dia datang untuk pekerjaan di kuil. Dan ini beberapa orang yang kenal padaku. Dia harus berikan dokumen resmi pemerintah padaku. Karena itulah kami bertemu di sini. Haruskah aku jelaskan alasanku untuk menemuimu hari ini? Miti, kita sedang berada di dekat kuil. Dan banyak orang yang mengenalku. Ada guru juga di dekat sini. Baiklah, kalau begitu, aku akan berdiri yang jauh dan bicara saja denganmu. Baiklah, kau tahu betapa bahagianya aku hari ini? Aku benar-benar bahagia. Bahkan aku sangat bahagia. Seharusnya kau telepon aku dulu. Aku pasti akan ke rumah. Aku tidak mau bilang lewat telepon. Aku ingin mengatakannya langsung di depanmu. Tanyakan kenapa aku bahagia. Katakan padaku. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, akhirnya aku bertemu dengan ayahku, Wisnu. Ayahku. Oh iya? Iya, Wisnu. Selama bertahun-tahun aku menunggu ayahku dan akhirnya kemarin aku menemukan ayahku. Siapa ayahmu? Kau tahu, Wisnu? Kenapa ibu tidak pernah beritahu siapa ayahku selama bertahun-tahun ini? Karena ayahku menderita lupa ingatan. Tapi sekarang aku sudah menemukan ayahku kembali dan aku merasa sangat bahagia. Kau juga kenal dengannya. Aku pasti tahu, Miti. Apakah Virsing Bundela? Siapa lagi? Nama ayahku adalah Virsing Bundela. Kau selama ini padahal sudah bekerja di kantornya. Bosku adalah ayahmu? Iya, Wisnu. Dan apa kau tahu? Ayah juga mau melakukan ritual Kanayadan.
Dan apa kau tahu, hari ini ayah akan menjemputku dan ibu di rumah. Aku datang ke sini hanya mau sampaikan kabar baik ini. Aku sangat senang sekali hari ini. Baiklah dengar, aku harus pergi dulu ya sebelum terlambat. Dadah, aku mencintaimu. Miti, tunggu. Dari ritual Kanaya dan itulah ayahmu akan menangis. Pembalasan dendamku akan dimulai. Sekarang tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan tujuanku. Dan ini akan membawaku lebih dekat lagi padamu. Sebentar lagi, Ica. Aku akan membawamu pulang. Ibu, kenapa ibu masih duduk di sini? Ibu tidak siap-siap. Ayo. Sekarang duduklah. Fir, ini hari yang membahagiakan. Kau tidak boleh pergi secepat ini. Pergilah, Fir, dan jemputlah Ica. Putraku, Ayah. doaku akan selalu bersamamu, nak. Bawalah segera menantuku Ica kembali. Baiklah, Ayah. Maksudnya ini? Siapapun yang melangkahi jalanku akan merasakan akibatnya. Entah sebuah vas atau Ica sekalipun. Berhenti! Berhenti! Kau melihat sel ini? Kalau aku melepaskan sel ini dari kepalaku dan mengikatnya di sekitar pinggangku, maka apa yang akan terjadi nanti kau akan tahu. Sekarang dengarkan aku baik-baik. Hari ini adalah upacara penyambutan Ica di rumah ini. Jadi aku tidak ingin ada hambatan apapun untuknya. Aku juga tidak mau ada seorang pun yang menghalanginya. Tapi kalau tetap nekat,
maka akan kubuat hidup orang itu begitu menyedihkan hingga dia tidak bisa bernafas. Apa kau mengerti maksudku? Tapasya, anakku. Aku mohon tenanglah. Di hari yang bahagia ini, tidak akan ada hal tidak menyenangkan yang terjadi di rumah ini. Kau jangan khawatir. Fir, ayo, minum tehnya. Nanti dingin. Iya. Divya, apa kau memperhatikannya? Apa? Fir kita terlihat sedikit tidak sabaran. Tidak, Tuan Thakur. Tidak seperti itu. Ica akan segera datang. Tunggu 10 menit lagi. Damini? Hah? Cepat panggil Ica untuk kesini. Fir sudah tidak sabaran. Miti? Mukta? Ayo cepat, mau berapa lama lagi? Apa semua sudah siap? Untuk melihat pengantin wanitanya? Ayah harus buat banyak persiapan untuk aku dan juga ibu. Ayah tahu, aku tidak akan membiarkan ayah berdua dengan ibu meski semenit pun di rumah nanti. Kita akan sangat bersenang-senang dan ya, biar aku beritahu dulu, aku akan sering mengganggu ayah nanti. Miti saya, itu tidak akan jadi masalah bagiku. Sampai hari ini, aku hanya ingin melihatmu saja. Sejak kau kecil dulu, aku tidak pernah terganggu karena tangisanmu. Aku juga tidak pernah menunggumu di luar saat kau sedang mengikuti ujian di sekolahmu. Aku harus menebus semua tahun-tahun itu. Kau boleh mengganggu ayah sebanyak yang kau inginkan. Ica. Tidak. Tempatmu bukan di situ, tapi di sini, di hatiku.
Ija, रब का प्यारा रिश्ता कोई kau akan memulai hal yang baru dalam hidupmu. Anak perempuan diberikan sesuatu saat upacara perpisahan. Aku tidak punya banyak untuk kuberikan, tapi kau terimalah 2 gelang ini. Untuk kedua putriku. Untuk Tapasya. Dan untukmu. Babak yang baru akan dimulai dalam hidupmu dan Tapasya. Simpan ini sebagai kenang-kenangan dan doa dari kami. Doa kami akan selalu bersamamu. Semoga kau diberkati, nak. Berdirilah, tidak. Berdirilah. Tidak usah. Semoga diberkati. Ibu akan selalu berdoa. Semoga kalian selalu bersama. Cukup, diberkatilah kalian. Ibu, aku akan sangat merindukan ibu. Ibu juga akan rindu padamu. Jadilah anak yang baik, nak. Kita pulang. कहता है बाबुल ओ मेरी बिटिया तू तो है मेरे जिगर की चिट्ठिया क्या किया कोई जब आएगा तुझको चुरा के ले जाएगा कटेगा कैसे लम्हा तेरे बिना बता जियोगा कैसे तन्हा तेरे बिना बता कहता है बाबुल ओ मेरी बिटिया तू तो है
Ayah. Jangan pernah melihat masa lalumu lagi, Dar. Sekarang hanya akan ada kebahagiaan di depanmu. Iya, Ayah. Jaga diri Ayah baik-baik ya. Ibu. Jaga dirimu baik-baik. Dan jangan terlalu banyak menangisi aku. Aku akan sangat merindukanmu, Bu. Kanha. Sekarang semua tanggung jawab di rumah ini ada padamu. Jaga baik-baik semua orang. Dan jaga dirimu juga. Mari, Bu. Ayo. Ayo, Mukhtar. Ayo. Aku siapkan tanda merah, lampu, dan bunga. Ayah, aku rasa mereka sudah datang. Tapasya, hari ini kau telah melakukan hal yang besar untuk keluarga ini, Nak. Aku tidak melakukan apapun, Ayah. Aku hanya mengembalikan kebahagiaan yang hilang dari rumah ini. Dan aku yang punya beban di hatiku selama bertahun-tahun. Hari ini, aku bisa menyingkirkan beban itu dan aku bahagia melihatmu bahagia. Ayo, kalau begitu kita sekarang keluar.
Ini adalah upacara penyambutanmu di rumah yang akan jadi pelajaran bagi mereka yang menganggap pengorbanan wanita adalah kelemahannya. Dan mereka berusaha memanfaatkannya. Upacara penyambutanmu di rumah ini akan jadi inspirasi juga untuk para wanita lain. Hari ini kau akan mendapatkan keluargamu, rumahmu, semua hak-hakmu, dan segalanya. Ayo, Ica. Ayo, Ica. Ayo. भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलाय तनोहरि Mukta kami bersedia menjadi menantu dari rumah itu untuk tujuan yang mulia. Dia bersedia mengorbankan hidupnya demi memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Dan sekarang akan aku tuntaskan misinya itu. Baiklah. Sekarang aku tahu itulah misi dari istriku untuk menikahiku. Dia benar-benar cerdik. Dia bisa mengalahkan kakak iparku. Hebat sekali. Apa kabar ayah? Semoga kau diberkati. Semoga kalian selalu bersama. Ica, anakku. Jika memungkinkan, kumohon maafkan aku. Selama bertahun-tahun aku hanya diam. Aku tidak pernah lakukan apapun untukmu. Ayah, apapun yang kau lakukan adalah untuk rumah ini. Ayo, Fir. Sudahlah, Ica. Ayah, mobil ayah banyak sekali. Maukah ayah mengajakku jalan-jalan sekarang? Ya Dewa, apa ini yang aku lihat? Kembar, mirip sekali. Mereka berdua benar-benar mirip.
Ayah, dia adalah cucumu dan juga putriku, Miti. Miti, dia adalah kakekmu. Berarti dia adalah kakekku. Oh, cucuku. Kakek, mulai sekarang aku akan sering mengganggumu. Ica, aku juga punya seorang cucu. Tapi kau tidak pernah memberitahu kami. Kau datang menemui kami, tapi kau tetap merahasiakannya. Selama bertahun-tahun, kau menyembunyikan rahasia ini. Untung saja dia merahasiakannya. Kalau tidak, bahkan Miti pun. Miti, dia adalah nenekmu. Mintalah doa darinya, nak. Salam. Ica, ayo. Kita tunjukkan saja kamar Miti sekarang. Gunvanti, kalau kau bersikap yang tidak pantas lagi pada Ica ataupun Miti, maka aku tidak akan tinggal diam. Benar sekali, Ayah. Aku kagum padamu, Tapasya. Kau melakukan apa yang sudah kau putuskan. Kalau kau mau bekerja sama, maka kita bisa mencapai yang lebih banyak lagi. Banyak sekali. Tapasya, jangan mengira aku ini naif dan polos seperti Amla. Dia naif dan polos. Hei istriku sayang, apakah misimu telah tercapai? Lalu kapan kau akan mengemasi barang-barangmu? Oh, tidak hari ini. Suamiku sayang, aku masih harus melakukan satu pekerjaan kecil lagi. Pertama, aku akan mengirimu ke penjara. Setelah itu baru aku pergi. Divya, lihatlah Damini. Sebelumnya dia selalu menangis supaya Ica bisa kembali dengan Fir. Dan sekarang Ica sudah bersamanya. Dia tetap saja menangis. Aku tidak mengerti hati seorang ibu. Inilah hidup. Di satu sudut hati ada kebahagiaan. Di sudut lainnya ada kesedihan. Kau tidak akan bisa mengerti hati seorang ibu. Sekarang Ica pun mengalami hal yang sama. Di satu sisi bahagia untuk pernikahan Miti, dan di sisi lain akan sedih karena berpisah dengan Miti. Iya, Nyonya. Yang Nyonya katakan itu benar. Inilah jalan hidup kita. Ibu Ica dan Miti akan pergi. Aku harus bekerja dengan cepat sekarang. Aku harus menemukan rahasia Wisnu secepatnya.
Sekarang tersenyumlah, Damini. Kakak, sudah dapat sesuatu dari polisi mengenai kasus Radha? Aku sudah bicara dengan polisi. Mereka bilang itu adalah kasus bunuh diri. Tapi itu tidak mungkin, Kak. Hatiku berkata, Wisnulah yang melakukannya. Cukup, Mukta. Hentikan. Aku mohon tenanglah. Lihatlah suasana rumah sekarang ini. Mukta, keraguanmu terhadap Wisnu tidak beralasan. Kalau itu benar, kenapa dia tidak datang dengan bukti-bukti identitas dirinya? Kau tidak akan percaya padaku pastinya. Aku harus bicara pada kakek. Mukta, apa sebenarnya yang sedang kalian bisikan? Berbagilah denganku juga. Kakek, sebenarnya kakek, aku ingin bicara pada kakek tentang sesuatu yang penting. Aku mohon, lakukan sesuatu. Kalau dia sampai bicara, pernikahan akan ditunda. Ada apa, Mukta? Mukta? Katakan pada kakek ada apa. Kakek, aku ingin bicara tentang pernikahannya Miti. Mau bicara soal pernikahan Miti? Mukta, ada apa ini? Katakan saja. Aku sebenarnya... Ada apa, sayang? Cerita saja. Jangan takut. Ayo bicara. Kakek, aku... Katakan, Mukta. Iya benar, katakanlah, nak. Jangan takut. Ada apa? Tentang Miti. Miti dan Wisnu... Biar aku yang buka. Wisnu, ayo silakan. Silakan. Masuklah, nak. Salam. Apa kabar, nak? Baik-baik saja? Duduklah. Tidak usah. Aku sedang buru-buru hari ini. Aku datang untuk memberikan ini. Apa ini? Kau mau minta bukti identitas dan paspor. Aku sudah bawa ini. Oh ya? Di situ ada kartu identitas dan juga SIM. Coba aku lihat, Kek. Kalau mau bukti yang lain lagi, aku akan memberikannya. Tidak, nak. Aku rasa ini butuhkan agennya hanya ini saja. Bukan. Maksudku, sertifikat lainnya. Semua itu masih ada yang lain. Tidak, nak. Aku rasa semua ini sudah cukup. Kanha, berikan semua ini pada agennya dan suruh buat cepat paspornya. Baiklah. Wisnu, duduklah. Minum teh dulu. Tidak, kau harus makan manisan juga.
Hari ini buatlah Aku tahu. kami. Ini adalah hari yang paling bahagia buat kalian semua. Benar kan? Miti yang memberitahuku. Hubungan telah berubah. Hubungan baru telah tiba. Sekarang lihatlah. Bosku kali ini menjadi ayah mertuaku. Jadi aku yang harus mengelola kantornya. Kalau tidak, ayah mertuaku pasti akan marah padaku untuk kesalahanku di hari pertama. Kalau begitu cepatlah pergi. Tidak, jangan bicara begitu. Aku selalu berdoa supaya kau tidak pernah melakukan kesalahan. Akan kubuat kepercayaanmu itu menjadi kenyataan. Aku tidak akan pernah melakukan kesalahan dalam pekerjaan apapun. Sekarang aku permisi. Baiklah, Mukta, antar Wisnu ke gerbang. Baiklah. Kakek, biar aku yang antar. Kakak, biar aku saja yang mengantarnya keluar. Ayo. Sampai jumpa. Kau meragukanku? Bahkan di hari saat kau mendapatkan ceknya, kau bertanya padaku, siapa Akaska Terji? Aku... Di depan keluarga, kau menanyakan bukti identitas dan juga paspor. Mukta, aku sama sekali tidak mengerti. Apa yang ingin kau buktikan? Tidak, bukannya begitu. Kau salah paham dengan maksudku. Aku tahu kalau kau memang Wisnu. Akaska Terji. Akaska Terji adalah namaku. Katakan, apa yang akan kau lakukan? Tinggal beberapa hari sebelum pernikahan. Dalam beberapa hari, bagaimana caramu membuktikan kalau aku adalah Akaska Terji? Katakan, Mukta. Bagaimana kau membuktikan kalau aku adalah Akaska Terji? Bahkan meskipun aku mengakui bahwa kau akan mendapatkan buktinya. Tapi sebelum itu, aku akan mengatakan pada keluarganya bahwa kekhawatiran Miti bahwa Mukta ingin menggagalkan pernikahannya memang benar. Karena Mukta sebenarnya tertarik kepadaku. Akan kukatakan itu kepada mereka. Kau tidak ingin aku dan Miti menikah karena sebenarnya kau ingin menikah denganku. Jadi kau ingin gagalkan pernikahan ini. Lalu apa jawabanmu pada keluargamu? Ayo katakan. Mukta, apa yang akan kau lakukan? Ayolah Mukta, aku hanya bercanda saja. Apakah sebagai saudara ipar nanti kita berdua tidak boleh bercanda? Bukankah aku berhak melakukan itu nanti? Dan apa sebenarnya yang kau pikirkan? Aku hanya bercanda. Sahabatmu itu akan menikah. Kau berdoa saja pada dewa agar tidak ada hambatan dalam pernikahannya. Sekarang pergilah. Pasti ada banyak persiapan yang harus dilakukan untuk pernikahan. Ayo, persiapkan saja. Sampai jumpa.
Akas Katerji adalah nama. Katakan, apa yang akan kau lakukan? Tinggal beberapa hari lagi sebelum pernikahan. Dan sebelum itu, bagaimana caramu membuktikan bahwa aku adalah Akas Katerji? Aku melihat ada maksud yang lain dari apapun yang dia katakan. Orang itu benar-benar berbahaya. Aku harus bisa menyelamatkan Miti darinya. Sekarang, tuliskan di baju teman kalian bahwa kalian akan selalu menghargai senior. Apa itu sesuatu yang dicampur? Cutki, minuman ini ada campurannya, jangan diminum. Pelayan, para pria seringkali melakukan ini di pesta. Nak, dia adalah Yuvraj. Dia kakakmu. Kakek, kau tahu, aku sudah pernah bertemu dengannya. Kami kuliah di kampus yang sama, Kek. Sudah aku bilang jangan macam-macam denganku. Pergi kau. Muktah, apa yang kau lakukan? Beginikah caramu bersikap pada seorang gadis? Apa orang tuamu tidak pernah mengajarkanmu sopan santun ya? Waktu itu aku bahkan tidak tahu kalau dia adalah kakakku. Bahwa kami punya orang tua yang sama. Kakek tahu seperti apa biasanya kakak memanggilku? Meskipun tidak tahu, dia dulu selalu memanggilku Cutki. Nah, inilah jalannya takdir. Kami pun tidak tahu kalau ternyata kami punya seorang cucu yang mirip seperti ibunya. Nah, apapun yang dilakukan ibumu kepadamu dan juga untuk rumah ini tidak akan bisa ditandingi oleh siapapun. Takdir telah menjauhkanmu dari rumah ini. Itu bagus. Karena kau baru datang ke rumah ini setelah bertahun-tahun berlalu. Kenapa kakek berkata begitu? Karena, nak, jika kau di sini, nenekmu akan mengisi kebencian yang sama ke dalam hatimu. Seperti yang dia lakukan pada Yuvraj, nak. Dengar. Melihatmu saat ini aku merasa andai saja Yuvraj pun besar di bawah bimbingan Ica, maka hari ini dia tidak akan ada di penjara. Dia pasti akan menjadi pendukung ayahnya saat ini. Kakek, kenapa bilang seperti itu? Ada aku. Aku yang akan menjadi pendukung kakek nanti. Cucumu ini, Kek. Dengar, aku janji pada kakek, aku akan selalu mendukung kakek. Sekarang tersenyumlah. Cucuku. Miti. Kau tidak mau memeluk nenekmu? Aku datang untuk tinggal dengan kalian semua. Aku ingin bicara dan bermain dengan kalian. Tapi saat aku datang ke sini, aku melihat kau tidak punya kasih untuk ibuku. Dan tidak bahagia juga dengan kedatangannya. Jadi atas dasar hak apa kau memanggilku? Maafkan aku, Nek. Aku mohon maafkan aku. Sekarang kau menyadari perbedaannya antara anak yang dibesarkan oleh Ica dan oleh...
Ada apa, Mukta? Kakak, aku ingin mengatakan sesuatu yang penting tentang Wisnu. Wisnu tadi datang. Cukup. Dia. Aku tidak mau mendengar lagi pembicaraan tentang Wisnu. Aku merasa bodoh telah meragukannya karena terpengaruh olehmu. Kakak. Apa kau sudah menemukan bukti yang menentukannya? Tidak kan? Dia sudah memberikan sebuah identitasnya untuk membuktikannya. Tetap saja kau meragukannya. Dengar, Mukta. Akan lebih baik kalau kau menjauh saja dari Wisnu. Kalau tidak, karena keraguanmu itu, pernikahan Wisnu dan Miti bisa hancur. Dan jika itu terjadi, maka setiap anggota keluarga ini, terutama aku, tidak akan pernah bisa memaafkanmu. Kakak. Kak. Kakak Ipar. Cobalah untuk mengerti aku. Aku tahu kau menginginkan Miti untuk bahagia. Tapi sekarang tinggal sedikit waktu yang tersisa untuk pernikahannya, kan, Mukta? Dan sudah terbukti dia adalah Wisnu. Tapi Kakak Ipar... Aku mohon, Mukta. Aku mohon cobalah mengerti aku. Iya, Anita. Baiklah. Ada doa untuk Serada di rumahnya? Iya, aku akan datang. Aku sudah coba menelponmu. Bahkan aku ingin kirim email. Hei, siapa kau? Dengar, kau tidak boleh menyentuhnya sembarangan. Kalau jasad Serada sudah diserahkan, berarti barang-barangnya juga akan dikembalikan. Termasuk laptop itu. Miti? Yang manakah kamar ayah dan ibu? Anakku, ayo aku antar. Lihat, Ica. Anak sayangan kita sedang mencarimu. Sekarang dengar. Haruskah kita menghias kamar Miti bersama-sama? Aku juga tahu sekarang boneka apa yang disukai dan tidak disukai olehnya. Miti, ada apa, Nak? Ibu, aku melihat foto kakak. Dia adalah orang yang sama dengan yang mengganggu Mukta. Dengar, Miti. Kalau selama ini kakakmu dibesarkan dengan cara yang baik, dia pun akan ada bersamamu sampai hari ini. Nenekmu tidak membesarkannya dengan cinta seorang ibu. Kau tahu, Ibu, kakek juga mengatakan hal yang sama. Bahwa kalau kau yang membesarkan kakak sebelumnya, maka ini pasti tidak akan terjadi. Apapun yang telah kau lakukan untukku, kau tidak pernah memberitahuku. Kehebatanmu ada di dalam semua itu. Ibu, aku melihat rasa hormat kepadamu di dalam mata kakek. Setelah melihatnya, aku mulai sadar betapa banyaknya kau telah membantu semua orang. Kau telah bertahan begitu lama dalam hidupmu. Mulai hari ini berjanjilah kepada anakmu, Ibu, bahwa kau tidak akan menyembunyikan apapun lagi dariku. Kau
akan berbagi setiap penderitaanmu dengan anakmu ini. Dan kita akan menghadapi semua penderitaan itu bersama-sama. Janji? Aku janji, Nak. Aku berjanji padamu. Miti sudah menjadi sangat bijaksana. Mukta dan Miti bukan hanya sudah sangat bertanggung jawab, tapi mereka juga sangat bijaksana. Benarkan Tapasya? Miti, lupakan saja semua ini. Kemarilah dan duduklah sebentar dengan ibu. Duduklah di sini. Miti, ibu dan ibu Tapasya akan menghias kamarmu. Kau akan sangat senang melihatnya nanti. Kau akan tinggal dengan kami selama beberapa hari. Kau akan tinggal dengan kami selama beberapa hari. Lalu anak kami ini akan tinggal dengan Wisnu. Ini kebiasaan yang tidak aku sukai. Dengan semua itu kita tumbuh besar. Tempat kita tinggal. Kita harus meninggalkan orang tua kita dan segalanya. Miti, setelah menikah banyak yang akan berubah dalam hidup seorang wanita. Cara hidupnya, keluarga, dan semuanya harus bisa ditinggalkan. Dan dia harus menerima keluarganya yang baru. Hari ini aku mau ajarkan satu hal, Nak. Setelah menikah nanti, seorang wanita harus banyak berkorban. Berkorban, tidak egois, dan sabar. Ketiga hal itulah yang akan bisa menjaga keutuhan dari sebuah keluarga. Masalah tidak tercipta di antara hubungan. Selalu ingat yang ibu katakan ini. Tapi Miti sayang, kau harus selalu ingat satu hal lagi. Bersama dengan berubahnya waktu, wanita pun juga harus berubah. Setiap kali ada hal buruk yang terjadi pada seorang wanita, maka dia harus belajar untuk membentuk dirinya menjadi dewi kemurkaan. Kau mengerti? Ibu Tapasya, aku akan selalu mengingat ajaran kalian. Aku hanya minta doa dari kalian berdua. Doaku akan selalu bersamamu, Nak. Untuk apa Serada bunuh diri? Kau benar. Aku tidak tahan melihat orang tuanya menderita seperti itu. Simpan saja itu di kamar Serada. Paman, biar aku yang menyimpannya. Baiklah.
ada di sini pasti milik Serada. Aku sudah mencoba menelponmu tapi tidak ada jawaban, jadi aku mengirimkan email. Kau ingat hari ini? Kau menunjukkan padaku kekasihnya Miti di kampus. Waktu itu aku tidak ingat, tapi kemudian di rumah aku baru ingat bahwa pria itu ternyata bukanlah Wisnu, tapi Akas Katerji. Dia dan sepupuku adalah teman sekelas di sekolahnya. Aku ingat betul, Akas selalu bertengkar. Waktu masih di kelas 10, bahkan dia memukul seorang pria sampai parah. Kemudian, tiba-tiba dia menghilang dari sekolah itu. Dia adalah Akas yang sama. Waktu itu alamatnya adalah... Ya Dewa. Kalau dia memang pernah satu sekolah dengan sepupunya Serada, berarti Wisnu yang pernah diajar oleh Ibu Ica waktu di penjara Satara adalah orang yang berbeda. Itu artinya keraguanku memang benar. Dia adalah Akas Katerji. Wisnu yang sebenarnya adalah orang lain. Iya, Tuan Gupta. Nanti akan ada pernikahan di rumah ini. Dan aku ingin agar acara musiknya benar-benar bisa dikenal. Seluruh rumah harus dihias seperti sebuah istana untuk anakku. Keceriaan atas datangnya menantuku dan pernikahan dari cucuku harus terasa seperti sebuah festival. Baiklah. Kau lihat, Ica. Sekarang semuanya akan baik-baik saja. Tahukah kau apa yang membuatku sangat bahagia? Karena pria yang dipilih oleh anakku adalah pria yang baik dan layak. Kau tahu, waktu memesan kartu pernikahan dan bertanya berapa banyak kartu yang dia butuhkan, kau tahu apa katanya? Dia bilang hanya perlu satu kartu saja. Karena sekarang, aku adalah keluarganya. Kita semua. Kartu ini akan menjadi kenang-kenangan. Wisnu. Baiklah. Persiapkan saja pernikahannya dan berbahagialah. Istriku pun jadi sibuk sekali sekarang ini. Ini adalah kesempatan yang tepat. Kau bisa menikmati kebahagiaan ini, istriku tersayang. Dan aku akan melakukan sebuah serangan. Hingga nanti, hanya akan ada kedukaan. Bukannya sebuah kebahagiaan dalam hidupmu nanti. Kita lihat saja. Wisnu bilang dia tidak banyak menghabiskan waktu dengan ayahnya. Sepanjang yang ibu ingat, bahkan sebelum Wisnu lahir, ayahnya sudah pergi meninggalkannya dan pergi meninggalkan ibunya juga. Nama sebenarnya bukan Wisnu, tapi Akas Katerji. Dia sangat berbahaya. Hidup Miti bisa hancur. Akas Katerji adalah namaku. Apa yang akan kau lakukan?
akan pergi ke Satara untuk menemukan Wisnu yang sebenarnya. Dan akan kusingkirkan Wisnu palsu itu dari hidup Miti untuk selamanya. Akan kuhentikan Wisnu palsu itu. Sekarang tidak akan ada yang bisa menghentikanku. Siapapun yang mencoba menghentikanku, aku akan menghabisinya. Surabi, ini ambillah. Tapi di mana Damini? Dia sedang membuat henna untuk upacaranya Miti. Oh iya, kita juga harus pergi. Aku akan beritahu Mukta supaya segera siap-siap. Kita harus pergi. Mukta? Doakan aku dan cepat berikan makanannya. Tidak masalah. Tapi pagi-pagi begini kau mau kemana, nak? Apakah kau hari ini ada ujian? Aku ada proyek botani. Jadi aku harus pergi ke kampus sekarang. Kau tidak memberitahuku. Kau tahu kan, hari ini adalah upacara henanya Miti. Jangan khawatir, Nek. Aku akan sampai tepat waktu. Aku janji. Sarapan sudah siap, kau makanlah dulu. Aku akan makan nanti, Nek. Aku akan makan di kantin kampus. Aku janji. Dah. Mukta? Makanan sudah disiapkan. Jadi jangan pergi tanpa memakannya, ya? Terima kasih, Kakak Ipar. Jangan biarkan Mukta pergi tanpa makan. Tentu saja. Terima kasih, Kak. Mukta, kau bukan mau pergi ke kampus. Iya kan, tapi ke tempat lain. Sepanjang yang aku tahu, aku rasa aku akan pergi untuk mencari tahu tentang Wisnu. Iya, Kakak Ipar. Aku akan menemukan Wisnu yang sebenarnya. Aku akan ke penjara di mana Ibu Ica dulu pernah mengajar. Kau mau pergi ke Satara? Untuk apa kau pergi sampai sejauh itu? Sekarang kita sudah tahu bahwa dia adalah Wisnu. Dia juga sudah menunjukkan bukti-buktinya. Itulah yang membuatku jadi semakin curiga. Aku tidak bisa beritahu alasannya. Karena dokumen yang Wisnu berikan itu bukan dokumen asli. Aku tahu tidak akan ada seorang pun yang percaya padaku. Tapi aku tidak ingin Miti sampai menikahi orang yang salah. Karena itulah, aku akan mencari tahu kebenarannya. Kakak, aku mengatakan semuanya padamu karena aku percaya padamu. Berjanjilah padaku. Kau tidak akan memberitahukan hal ini pada siapapun. Jaga dirimu baik-baik. Dan telepon aku ya. Jangan khawatir. Aku tidak akan mengatakannya pada siapapun. Terima kasih, Kak. Aku akan menelponmu. Dan cepatlah kembali pulang. Jangan khawatir soal itu. Dah. Semoga berhasil. Ayo Tuan Sarma, silakan masuk. Iya, terima kasih. Semua wanita sudah datang dan... Hei, Fir. Fir, hadiah-hadiahnya sudah datang. Jadi tolong kau periksa ya. Ya, baiklah. Paman Kasab, bunga-bunga di sana kurang. Tolong kau periksa ya. Baiklah. Terima kasih. Bagaimana makanan untuk para tamu? Di mana Canda? Dia pasti ada di atas. Biar ku. Ayo cepat cari. Kau khawatir tanpa alasan. Aku akan mengawasi semuanya. Nak, kau telah memberikan kebahagiaan begitu banyak pada rumah ini dan keluarga. Sudahlah, Ayah. Aku tidak melakukan apapun. Dan kita juga bisa bicarakan tentang hal itu nanti. Kalau Ayah membicarakannya sekarang, maka aku akan marah. Habiskanlah waktu Ayah dengan cucu Ayah sekarang. Ayo cepat, cucumu terlihat begitu cantik hari ini. Duduklah di sini dan temanilah Tenang dia. saja, Nak. Semua pasti akan lancar ya. Baiklah, Ayah. Kakek, duduk sini, Kek. Sayangku ini kelihatan sangat cantik. Ibu Tapasya, boleh aku katakan sesuatu? Maukah Ibu melakukannya? Ibu, aku mohon, menarilah untukku. Apa?
Tidak, Miti. Ayolah Iya, Tapasya. ayo menarilah, Bu. Sebentar saja, aku mohon. Tidak, Miti, Ibu Ya, mohon. menarilah. Ayo, bawa saja Ibu, ayo. Ibu. Paman Kasab, dengar apa kataku tadi ya? Oh ya, bawakan pakaian untuk ayah dan ibu mertuaku ya. Kau sudah tahu pilihan mereka kan? Oh iya, berikan tagihannya padaku saja dan beli baju baru untukmu dan juga untuk Kak Canda. Kau mengerti? Baiklah. Ica. Ayo. Tapasya, apa kau sudah gila? Aku tidak bisa. Kau ini. Sudah, teruskan. Apa kabar? Pergilah dan duduklah dengan Miti di sana. Tidak, Miti. Kau nikmati saja itu. Salam. 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 Selamat datang. Silakan. Selamat datang. Mari. Ibu. Ibu. Sayang, apa kabarmu? Aku baik. Kenapa terlambat? Ayo. Itu. Ayo ke Peti. Tidak bisa. Pertama-tama kalian berdua harus menari dulu denganku. Tidak, Nak. Tapi aku titip ini. Ibu harus menari dulu denganku. Ya, ayo, Bu. Mereka terlihat lucu sekali ya, Nek. Setelah bertahun-tahun. Terlihat cantik sekali. Terima kasih, Nenek. Ada apa, Nek? Ini untukmu. Nenek yang membuatnya? Nenek dan Nyonya Takur yang buat. Wah. Tolong berikan ini pada Nyonya Ica. Ibu, Mukta di mana? Katanya dia ada hal penting dulu di kampus. Dia akan kesini nanti. Kau tidak usah khawatir. Apa yang lebih penting dari pernikahan Miti, Bu? Lupakan saja, Nak. Dia pasti akan datang. Kau tenanglah. Baiklah. Sekarang, aku berharap bisa menemukan pria yang baik seperti Wisnu untuk Mukta. Masih ada 1 jam lagi. Nyonya, Ica sudah pulang. Miti yang akan pergi ke rumahnya. Mukta pun akan segera menikah nanti. Lalu apa yang akan kita lakukan? Kalian akan pergi untuk berziarah. Kalian membuat kami jadi tua. Ya ampun. Miti, Nyonya Takur memberikanmu baju baru untuk upacara henna.
Apa kau sudah mencobanya? Nenek, berikan saja bajunya padaku. Aku tidak perlu mencobanya. Tidak, Miti. Kau harus pakai dulu sekali untuk dilihat apakah pas atau tidak. Nenek, semua pasti akan baik-baik saja. Apa? Tidak. Cobalah dulu, Miti. Kalau memang ada masalah. Tidak akan ada masalah, Nek. Jangan khawatir. Ibu, kau tidak perlu merasa tegang seperti itu. Aku di sini untuk memastikan semua itu. Benar kan, Miti? Iya. Ayo, kita coba saja dulu bajunya. Iya, ayo. iya. Coba. Miti akan terlihat lebih cantik sekali seperti peri, iya kan? Lihat ini, Nek. Bukankah ini bagus? Coba lihat. Itu bagus sekali. Akan terlihat lebih indah kalau kau yang pakai. Benar kan? Baju itu benar-benar bagus. Mana roknya? Pasti ada di dalamnya. Apa? Roknya tidak ada? Seharusnya ada di situ juga. Iya, carilah. Tunggu sebentar. Periksa di dalam kotaknya. Harusnya ada di sana. Tidak ada juga. Apa? Coba cari baik-baik. Tidak mungkin tidak ada. Nenek, memang tidak ada. Kau akan menemukannya, hanya ada di situ. Aku rasa mungkin roknya tertinggal di toko. Kalian jangan khawatir. Aku akan mengambilnya. Ibu, berikan tanda terimanya padaku. Aku tidak memegang tanda terimanya. Tanda terimanya ada pada Mukta. Apa? Jadi, begini saja. Telepon Mukta dan suruh dia mengambilnya sambil pulang dari kampus. Suruh dia untuk segera pulang. Iya, baiklah. Mukta. Terima kasih, Pak. Iya, Bu. Hari ini adalah hari yang besar dalam hidup Miti. Kenapa begitu penting bagimu untuk pergi ke kampus? Ibu, hari ini aku harus menyerahkan sebuah proyek yang penting. Jadi itu juga penting untukku. Baiklah, dengar. Kau yang memegang tanda terima untuk bajunya Miti yang baru dibeli, kan? Roknya ternyata tertinggal di toko. Bisa kau ambil sambil menuju ke sini? Ibu akan terlambat sekali kalau setelah pulang sekolah. Kalau aku ambil baju itu dulu, aku akan semakin terlambat. Tapi tidak ada cara lain. Dari kampus ke toko, mampirlah ambil rok itu dan datanglah ke rumah keluarga Bundela. Kau tidak boleh sampai terlambat datang hari ini. Mengerti? Tapi, Bu, Miti tidak akan bisa siap sebelum kau datang ke sini. Kau mengerti? Iya, Bu. Aku akan datang tepat waktu. Ibu, aku sudah terlambat. Kita bicara lagi nanti ya. Dah. Iya, tapi dimatikan. Kalau begitu aku akan menunggumu. Entah bagaimana aku bisa sampai tepat waktu. Sudah, jangan khawatir semuanya. Aku sudah bicara dengannya. Dia akan datang tepat pada waktunya. Kalau begitu baguslah. Namiti, Nyonya Ica memanggilmu. Iya, aku akan ke sana. Nenek, aku nanti kembali lagi ke sini ya. Ayo, kita ke sana juga. Iya. Ibu. Tunggu dulu sebentar. Kita akan datang nanti malam dengan yang lain. Ayo. Datanglah lebih cepat. Iya. Iya, ayo. Di rumah kami, cucuku akan menikah nanti. Dan aku harus melihatnya dari kejauhan seperti orang luar. Inikah yang kau inginkan, Damini? Tidak. Tidak seperti itu.
Fir yang persiapkan untuk acara pernikahannya. Kami datang seperti tamu. Cucumu akan menikah di rumahmu sendiri. Sekarang kami pergi. Permisi. Kenapa kau menyembunyikan wajahmu, Damini? Selama bertahun-tahun, kau menyembunyikan keberadaan cucuku dariku. Apa kau puas sekarang? Ibu dan anak sama-sama bicara soal prinsip dan budaya. Tapi selama bertahun-tahun, Fir bahkan tidak diberitahu bahwa dia punya anak perempuan. Kau masih ingat ayahnya, dan kau melakukan semua itu agar ayahnya bisa melepaskan anaknya yang akan menikah. Benar kan yang kukatakan ini? Kenapa? Kenapa kau diam saja, Damini? Cobalah untuk mengerti diamnya, Nyonya Gunvanti. Kalau kau menunjuk satu jari kepada Damini, 4 jarimu lainnya akan terarah juga kepadamu. Kalau Damini dan Ica sampai merahasiakannya, itu karena sebuah alasan. Dan alasannya adalah kau membawa orang lain dalam kehidupan Fir. Apakah kau masih ingat? Fir datang ke rumah kami untuk mengambil putri kami. Karena itulah kami kirimkan dia. Soal ritual pelepasan pengantin wanita, kakek Miti sendiri masih hidup. Orang yang harus bicara hanya bisa diam. Tapi dari sikapnya itu, aku sudah mendapatkan jawabannya. Tunggu, Nyonya Gunvanti. Tunggu. Aku pernah datang ke rumahmu, menghadapmu untuk menyerahkan cucumu 19 tahun yang lalu. Putriku Ica pernah berkata bahwa Miti harus dibesarkan di rumah ayahnya sendiri. Fir bilang anaknya perempuan dan namanya nanti adalah Miti. Bayangan dari masa laluku jangan sampai jatuh padanya, Ibu. Berikan dia kepada Fir. Waktu itu putriku di penjara. Apa kau ingat? Dia ada di penjara. Dan untuk siapa? Kau sama sekali tidak datang untuk menemuinya. Bahkan sekalipun. Aku datang ke rumahmu dengan Miti waktu dia kecil. Dan apa yang aku lihat? Kau adalah Yuvraj kami. Kami beruntung sekali. Karena kau, ayahmu, ada bersama dengan kami. Jangan khawatir, sayang. Tidak akan kubiarkan pengaruh jahat sampai jatuh padamu. Termasuk dari ibumu. Aku tidak ingin kepahitan yang kau isi pada Yuvraj tentang Ica, kau masukkan juga ke dalam pikiran Miti. Putriku sudah kehilangan semuanya, Nyonya. Suaminya, rumahnya, keluarganya, bahkan putranya. Yang dia miliki hanya anak perempuannya. Dan aku tidak ingin kalau dia sampai dibesarkan olehnya. Itu adalah keinginan egoisku. Ica selalu menghormatimu, termasuk juga keluargamu. Dan Miti pun tidak punya kepahitan terhadapmu. Sudah ada kepahitan dalam keluargaku karena ulah putrimu. Dialah yang menyerahkan anaknya sendiri kepada anak orang lain. Dan sekarang, untuk orang lain juga, dia memenjarakan anaknya sendiri. Jadi jangan pernah memuji anak itu di depanku. Cukup!
Kenapa kau menyalahkan semuanya pada Ica untuk sesuatu yang kau buat sendiri? Kalau Euphrat ada di penjara sekarang, itu karena kesalahanmu. Keluargamu sendiri bahkan membencimu, dan alasannya untuk itu adalah kau sendiri. Hingga bahkan di pernikahan cucumu sendiri saja, kau merasa seperti seorang tamu. Dan itu pun karena kaulah penyebabnya. Tapasya. Nyonya Gunvanti, hari ini setelah bertahun-tahun kebahagiaan kembali pada hidup anak-anak kita. Fir dan Ica bersama kembali. Masa lalu kita harusnya jangan jadi penghalang kebahagiaan mereka. Saat ini aku minta maaf padamu, Nyonya. Ibu, untuk kesalahan yang tidak aku lakukan. Tetap saja aku minta maaf padamu. Lupakanlah semuanya, Nyonya. Lupakanlah kepahitan di masa lalu, Nyonya Gunvanti. Dan doakanlah anak-anak kita. Mulai saat ini, sambutlah menantumu dan juga cucumu. Damini, ayo. Ibu, ayo. Ayo. Ada apa? Aku sedang ada pekerjaan penting. Lapor dulu ke sana. Pak, aku butuh informasi tentang murid lama yang pernah ada di sekolah ini. Pada siapa aku bisa bicara? Aku harus menemui siapa? Untuk informasi apapun yang berhubungan dengan penjara, kau bisa bertanya kepada kepala penjara. Di mana aku harus menemukannya? Dia ada di gedung itu. Gedung yang itu? Iya, benar. Terima kasih. Tanda tangan di sini, Nona. Tulis nama lengkapmu. Lalu? Alamat di sini. Nona, kamu kemana? Pak, aku ingin bertemu kepala penjara di sini. Tanda tangan dulu di sini. Kepala penjaranya di sana. Di mana aku bisa menemuinya? Ruang ketiga dari sini. Baiklah. Terima kasih. Hari ini aku akan kembali pulang setelah tahu tentang Wisnu. Bagaimanapun caranya. Pak, Wisnu, namanya adalah Wisnu Kasyap. Ini fotonya. Sekitar 10-15 tahun yang lalu dia pernah belajar di penjara ini. Aku butuh informasi mengenai anak itu. Filenya sudah bertahun-tahun lalu. Kami harus mencarinya. Itu perlu waktu sampai 2 bulan. Tapi aku butuhnya hari ini, Pak. Aku mohon, Pak. Matre. Ya, Pak. Tolong beritahu pada Nona ini. Berapa banyak file kita di dalam gudang? Pak, semua ada 72.581 file. Itu? Tapi, Pak, aku hanya mau memeriksa file-file yang berasal dari 10-11 tahun yang lalu saja. Tapi untuk apa kau membutuhkannya, Nona? Aku ada proyek dari kampus. Proyek ini adalah tentang anak-anak yang pernah menghabiskan masa kecilnya di dalam penjara. Kalau begitu ambil saja informasi tentang anak lain dari sini. File-file mereka masih ada di rutan paling atas. Tapi Pak, anak-anak yang pernah menghabiskan waktu di penjara dulu dan mendapatkan hidup yang lebih baik setelah belajar di sini adalah proyek yang sedang aku kerjakan. Itu adalah tugas kampus. Dan kampus juga yang berhak memberikan namanya. Pak, aku sudah datang. Aku dari jauh dengan banyak sekali harapan. Aku pikir tugas ini bisa selesai dalam sekali bertemu saja. Aku mohon, Pak, bantulah aku. Kalau Bapak punya nama dan nomornya, berikan saja padaku. Dan alamatnya juga kalau Bapak punya. Tidak, Nona. Pekerjaan ini tidak bisa dilakukan dengan cepat. Tapi, Pak... Ini pekerjaan kampus. Kepala sekolah harus berikan suratnya. Dan kau akan kirim surat itu nanti ke kantor pusat. Kau akan dapatkan filenya setelah mendapat izin dari mereka. Kami tidak bisa berikan filenya begitu saja. Tapi, Pak, kalau mengikuti prosedur seperti itu, maka bisa sampai 1 bulan. Jadi apa yang harus kami lakukan?
Itulah hukumnya. Kalau kami berikan filenya, besok kau bisa tulis artikel tentang kami di koran-koran. Dan aku akan kehilangan pekerjaanku. Mengerti? Tapi Pak... Dengar Nona, jangan buang-buang waktu kami. Pergilah dari sini. Halo Tuan, dia datang ke sini. Jangan khawatir, pekerjaanmu sudah selesai. Aku sudah menyuruhnya untuk pergi. Terima kasih banyak. Kau akan mendapatkan hadiahmu besok pagi. Mukta, aku mendapatkan informasimu setiap saat, bahkan sebelum kau mengambil langkah itu. Terima kasih, adikku. Sama-sama, Kakak. Di kampus kau bilang kau pernah melihat dia dengan Miti. Bukannya dengan Miti. Apa maksudmu? Apa kau punya buktinya? Siapa itu? Terima kasih sudah menyelamatkanku. Kalau hari ini kau tidak memberitahuku, aku pasti bisa terjebak olehnya. Kita selalu bersama. Jadi kenapa aku tidak membantumu? Terima kasih banyak. Kak, aku menceritakan semuanya karena aku percaya padamu. Berjanjilah padaku, kau tidak akan memberitahu siapapun juga. Aku tidak akan beritahu siapapun. Sampai jumpa. Semoga berhasil. Kau bisa pergi kemana saja, Mukta. Tapi kau tidak akan mendapatkan info apapun. Karena adiknya Wisnu ada di sini. Kau sudah memberikan pengorbanan besar. Kau adalah saudaraku. Dan semua ini sangat penting untuk kita dan untuk dirinya. Setidaknya hanya ini yang bisa aku lakukan. Bertahun-tahun yang lalu, aku datang dalam kehidupan Kanha sebagai anak yatim, supaya kita bisa membuat jebakannya. Sebuah jebakan, supaya tidak ada seorang pun yang meragukan kita. Aku pun menikahi Kanha. Aku memenangkan hati semua orang di rumah itu. Aku berikan berita apa saja tentang rumah itu. Supaya saat tiba waktunya pembalasan dendam, kita tidak akan gagal. Dan sekarang, saat kita sudah dekat dengan tujuan kita, apa aku akan biarkan Mukta menghancurkan permainan kita? Dalam permainan dendam ini, aku juga adalah pemain yang penting. Bagus sekali, adikku. Kalau bukan tanpa bantuan, aku tidak akan bisa melakukan semua ini. Aku hanya merasa sedih karena kau harus tinggal dengan Kanha selama bertahun-tahun. Aku bisa berkorban sebanyak ini. Dan dengan tujuan kita, sampai hari ini, aku tidak memberikan anak untuk rumah itu. Tinggal beberapa hari lagi pernikahan. Dan kita tidak boleh ada kesalahan sama sekali. Tidak akan kubiarkan Mukta merusak permainanku bagaimanapun caranya. Baik Jogi Thakur ataupun Veer Singh Bundela, informasi tentang mereka akan sampai padamu. Kau tenang saja, Kak. Yang lainnya adalah tanggung jawabku.
Gadis malang itu harus pulang dengan tangan kosong dari penjara Satara. Permisi. Ya, Nona. Tuan, tolonglah. Tuan, tolong dengarkan aku sekali ini saja, aku mohon. Nona, ini penjara, bukannya taman bermain, di mana kau bisa datang kapan saja. Tuan, tolonglah. Aku memohon kepadamu. Kau pasti kenal dengan Ica Barti, kan? Dia dulu yang mengajarkan anak-anak di sini. Wisnu adalah salah satu muridnya. Tuan, aku membutuhkan informasi tentang Wisnu. Aku mohon, Tuan. Aku mohon padamu. Dengar, Nona. Aku minta kau pergi dari sini sekarang. Kalau tidak, akan kupanggil petugas untuk bisa menarikmu keluar dari sini. Dengar, Nak. Pimpinan kami saat ini sedang bertugas. Aku minta tolong jangan ganggu dia. Pak, kau tidak perlu mengkhawatirkan dia. Biar aku yang mengantarnya sampai ke depan gerbang. Jelaskan saja kepadanya. Kalau dia datang lagi ke sini, aku akan menuntut dia atas pelanggaran karena memaksa masuk. Baiklah, Pak. Ayo pergi. Jangan menjawabnya terlalu keras, aku mohon. Dia sudah seperti ibuku. Kami tinggal di rumah yang sama. Dan karena dialah aku datang untuk mencari Wisnu. Tapi, kenapa kau menanyakan hal ini padaku? Wisnu? Jadi, guru itu telah berhasil merubah seluruh hidupnya. Dia juga masih ingat betul pada gurunya. Itu artinya kau baru saja bertemu dengan Wisnu? Iya. Dia datang ke sini setiap bulan untuk menemui kami dan juga yang lainnya. Lalu, kenapa pria tadi berkata seperti itu? Aku tidak tahu. Bisa beritahu aku di mana aku bisa bertemu dengan Wisnu? Bagaimana aku bisa bertemu dengan dia? Di sini. Hari ini sejam lagi. Dia datang hari ini setiap bulannya untuk bertemu kami. Dia juga membawakan buku-buku dan mainan untuk anak-anak. Kalau kau bisa menunggu 1 jam lagi, kau bisa bertemu dengannya. Apa yang harus kulakukan? Aku harus sampai di rumah tepat waktu. Perjalanannya begitu panjang. Bagaimana kalau aku terlambat? Apa yang harus kulakukan? Apa yang kau pikirkan? Kau mau menunggu, kan? Iya. Akan aku tunggu. Katakan di mana aku harus menunggunya. Kenapa kau terkejut, Tasya? Ibu dan anak sama saja. Merusak pernikahan sudah menjadi kebiasaan. Dari putri keluarga Thakur. Benarkan, Tapasya?